Asnawi dan Jordi Amat merapat ke Surabaya. Sejumlah pemain telah mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia yang dimulai sejak 5 Juni 2023 di Surabaya. Tidak semua pemain bisa bergabung tepat waktu karena beberapa dari mereka belum dilepas oleh klub masing-masing. Namun satu persatu pemain bergabung dan mendapatkan menu latihan dari pelatih Sintayong. Terbaru, Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat mengabarkan penerbangan mereka menuju Indonesia melalui unggahan di media sosial Instagram. Asnawi mengunggah cerita di Instagram dengan latar papan informasi penerbangan di bandara. Ia memberikan keterangan dengan lambang Korea Selatan, kemudian transit di Singapura lalu menuju ke Indonesia sebagai tujuan akhir. Asnawi bermain sebagai starter untuk Jeonnam Dragons pada laga terakhir sebelum terbang ke tanah air, menghadapi Chengdu FC pada Ahad 11 Juni 2023. Namun dalam pertandingan tersebut Jeonnam kalah dengan skor 1-3 dari Chengdu. Usai pertandingan ke Liga 2 tersebut, Asnawi langsung terbang dari Korea Selatan ke Indonesia. Sementara itu, Jordi mengabarkan penerbangannya menuju Indonesia melalui unggahan di cerita Instagram pada Senin 12 Juni 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Bek naturalisasi berdarah Spanyol itu memamerkan foto paspor Indonesia dan tiket pesawat Malaysia ke Indonesia dengan menggunakan maskapai Batik Air. Kedatangan kedua pemain itu tentu sangat dinanti oleh Sintayong yang tengah mempersiapkan tim melawan Palestina pada uji coba FIFA Matchday melawan Palestina. Laga tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selanjutnya, tim Merah Putih akan bersiap menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 19 Juni 2023. Sebelumnya, pemain yang berumput di Jepang, Pratama Arhan juga telah bergabung ke Timnas dan mengikuti acara Meet and Greet di Balai Kota Surabaya pada Ahad 11 Juni 2023 malam. Selain Arhan, dua pemain Persija Jakarta yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman juga terlihat sudah bersama tim. Saat Pratama Arhan diperkenalkan oleh manajer Timnas yakni Sumarji, penonton yang melihat terutama perempuan langsung teriak histeris. Selanjutnya si anak ganteng, siapa kira-kira? Arhan silahkan, kata Sumarji. Tak hanya pesepak bola asal Semarang tersebut yang disoraki oleh para penonton. Saat Marcelino dikenalkan, seluruh masyarakat yang hadir di Balai Kota Surabaya langsung berteriak memanggil namanya. Lino, 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 teriak para penonton. Pria kelahiran Nganjuk tersebut menjelaskan, masyarakat Indonesia pasti mengenal Marcelino yang menjadi bintang sepak bola di usianya yang muda, terlebih warga Surabaya. Setelah sesi perkenalan, seluruh tim langsung turun panggung untuk meninggalkan lokasi acara. Dari 26 nama yang dipanggil oleh Sintayong, ada 6 nama yang belum bergabung. Antara lain Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Sen Petinema, Reza Arya Pratama, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Sementara itu 20 pemain yang telah bergabung mengikuti pemusatan latihan di Surabaya, yaitu Syahrul Trisna, Andi Setio, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, Farudin Arianto, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Kemudian Edo Febriansyah, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Baklok, Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Stefano Lillipali, Elkan Bagot, Sadil Ramdhani, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Palestina terharu. Tim nasional sepak bola Palestina merasa terharu atas sambutan hangat yang mereka terima setibanya di Indonesia untuk menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Vice President Asosiasi Sepak Bola Palestina PFA, Susan Salabi Molano, sangat berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Menurut dia, sambutan hangat tersebut merupakan tanda cinta masyarakat Indonesia kepada rakyat Palestina. Ia juga memuji keramahan masyarakat Indonesia. Semua orang sangat ramah, bahkan di bandara ketika kami pertama kali tiba, kami merasakan cinta untuk Palestina yang sangat kami hargai. Dan terima kasih sekali lagi atas cinta itu, kata Susan dalam acara Meet and Greet di Balai Kota Surabaya Ahad 11 Juni 2023 malam. Susan pun mengapresiasi perjuangan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan sepak bola. Ia pun mengaku sangat senang bisa bertanding melawan Timnas Indonesia dalam ajang persahabatan FIFA Matchday. Susan mengatakan siapapun yang nantinya keluar sebagai pemenang, ia sangat senang bisa bertanding melawan Indonesia. Izinkan saya memberitahu sesuatu, tidak ada pemenang atau pecundang. Siapapun yang menang bagi kami sangat senang, kata Susan.
Timnas Palestina sudah menjalani latihan di Stadion Gelora 10 November pada Ahad 11 Juni 2023. Susan pun memuji stadion tersebut yang tidak hanya memiliki kualitas baik, tetapi juga memiliki nilai historis Indonesia dan negaranya. Pada 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bagi kami ini sangat berarti. Hari itu 10 November 1945 ketika orang Indonesia melawan kekuatan yang lebih besar dan kalian mengalahkan mereka. Jadi ini juga sangat penting bagi kami sebagai warga Palestina, kata Susan. Pujian tersebut membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bangga dan semangat menjadikan Surabaya sebagai kota sepak bola. Apalagi respon positif terkait lapangan latihan itu tidak hanya disampaikan oleh Timnas Palestina saja. Hal serupa turut disampaikan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Alhamdulillah ada dua respon dari Timnas Palestina dan Indonesia Sintayong yang menyatakan bahwa seharusnya semua rumput dan tempat pertandingan olahraga itu seperti di Surabaya. Ini membuat kebanggaan kami dan semangat kami untuk menjadikan Surabaya kota sepak bola, kata Eri. Eri juga mengajak para supporter yang menyaksikan pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Palestina di Stadion GBK untuk menjerukan tali persaudaraan. Eri berharap para supporter yang hadir turut mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina. Ia mengatakan, Indonesia dan Palestina adalah dua negara yang bersahabat sejak lama. Bahkan pada saat kemerdekaan Indonesia, Palestina adalah salah satu negara asal Timur Tengah yang mengakuinya. Kita kibarkan bendera merah putih dan Palestina untuk mengatakan kita saudara sampai dengan yaumil kiamah dan mendukung kemerdekaan satu dengan lainnya, ujarnya. Anggota Esko PSSI Ahmad Riyad berharap antusiasme masyarakat yang tinggi dapat memacu semangat para pemain Timnas Indonesia saat melawan Palestina di Stadion GBT pada 14 Juni 2023 mendatang. Antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap FIFA Matchday ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat Timnas Indonesia untuk bermain dengan baik dan terus meningkatkan prestasi di ajang-ajang internasional sehingga peringkat sepak bola Indonesia di dunia dapat terus naik, ujar Riyad. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Asprof PSSI Jawa Timur tersebut, Kota Surabaya sudah tidak perlu dibimbing lagi terkait penyelenggaraan pertandingan sepak bola kelas internasional karena sudah mampu berdiri sendiri. Apalagi dikatakan dia, PSSI sudah banyak dibantu oleh pemerintah Kota Surabaya terkait penyelenggaraan FIFA Matchday, mulai dari sarana prasarana hingga kegiatan meet and greet dengan seluruh pemain timnas, baik dari Indonesia maupun Palestina di Balai Kota Surabaya, Ahad 11 Juni malam. Penghormatan yang dilakukan oleh Indonesia diwakili oleh Surabaya kali ini, katanya. Dia juga berterima kasih kepada masyarakat Surabaya atas pembelian tiket pertandingan yang telah terjual habis. Nanti ke depan pada rapat PSSI akan memberikan penghargaan khusus sebagai kota yang layak menyelenggarakan pertandingan internasional. Matchday ke depan akan diutamakan ke Surabaya, ucapnya.